Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yesi Ulma ingin menjelaskan tentang multiple intelligences. Multiple intelligences atau kita sebut dengan kecerdasan majemuk adalah kemampuan seseorang untuk menyelesaikan suatu masalah atau bisa juga menciptakan masalah untuk diselesaikan dan menghasilkan suatu produk. Oke, multiple intelligences terbentuk karena beberapa faktor, diantaranya yang pertama faktor hereditas, yaitu faktor bawaan dari keturunan. Yang kedua, faktor lingkungan, yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini yang berpengaruh sangat besar terhadap kemampuan kecerdasan seorang anak. Sedangkan faktor yang terakhir adalah faktor nutrisi. Oke, menurut seorang tokoh pendidikan dan psikologi yaitu Howard Gardner dalam bukunya Frames of Mind, ada 8 jenis kecerdasan, yaitu yang pertama kecerdasan bahasa dan linguistik. Kecerdasan bahasa atau linguistik adalah kemampuan untuk menggunakan kata-kata secara efektif baik secara lisan maupun secara tertulis. Pekerjaan yang sesuai bidang ini, linguistik ini, adalah penulis seperti penyair, jurnalis, pembicara, penyiar warta berita, dan lain-lain. Adapun ciri-ciri dari karakteristik yang mempunyai kecerdasan linguistik ini adalah yang pertama, anak mempunyai kecerdasan bisa menguasai banyak bahasa selain bahasa ibu atau bahasa yang biasa digunakan dalam sehari-hari. Karena anak yang pintar mengolah kata tentu memiliki kosakata yang sangat banyak. Terus yang kedua, belajar menggunakan media membaca dan menulis. Terus ketiga, anak bisa menirukan suara, bahasa, serta membaca dan menulis dari orang lain. Kemudian yang keempat, mendengar dan merespon setiap suara, ritme, dan warna dari orang lain dengan benar dan efisien. Dan yang terakhir, bisa dengan ciri-ciri yaitu berbicara efektif kepada pendengar. Oke, pola pembelajaran yang insya Allah bisa diterapkan untuk siswa yang memiliki kecerdasan linguistik ini adalah yang pertama, tanya jawab, bisa dengan wawancara, tebak kata, ceramah, diskusi, presentasi, pelaporan oral. Bisa kita bedakan ya, presentasi adalah menyajikan suatu konsep atau gagasan, sedangkan pelaporan oral melaporkan apa yang telah dilihat, yang telah dibaca, atau yang telah dilakukan. Kemudian bisa dengan reporter, bercerita, dongeng, debat, membaca nyaring, puisi, aksara bermakna, pantun, menulis imajinatif, menulis informasi, menulis cerpen, menulis novel, menulis cerita dari komik, menulis laporan, banyak sekali seperti menulis personal, kosakata, teka-teki silang, pidato, acak kata, dan skenario. Oke. Kecerdasan yang kedua adalah kecerdasan musik. Kecerdasan musik adalah kemampuan untuk mengembangkan, mengekspresikan, dan menikmati berbagai macam musik, berbagai macam suara, juga peka terhadap ritme melodi. Oke, anak yang bisa dikatakan memiliki kecerdasan musik jika anak memiliki ciri-ciri karakter berikut. Yang pertama, dapat memainkan musik. Yang kedua, anak dapat menyanyi sesuai dengan tinggi rendahnya nada. Yang ketiga, dapat mengingat sebuah irama hanya dengan mendengarkan beberapa kali saja. Yang keempat, sering mendengarkan musik dan menikmati konser. Yang kelima, sering mendengarkan lagu sambil belajar. Dan yang terakhir yang sering kita temukan adalah anak dapat mengikuti irama musik dengan baik tanpa sadar, mengetuk-ngetukkan seperti ini, mengetuk-ngetukkan jari mengikuti irama lagu itu. Itu tandanya anak tersebut mempunyai kecerdasan musik. Adapun pola pembelajaran yang insya Allah bisa diterapkan untuk siswa yang memiliki kecerdasan musik ini adalah yang pertama,
bisa dengan parodi yaitu lirik lagu berisi tentang pelajaran. Yang kedua, konser atau pertunjukan musik di depan umum. Yang ketiga, games tebak bunyi, menebak asal sumber bunyi atau kuis tebak judul lagu. Kemudian yang terakhir, bernyanyi, seperti menyanyikan lagu yang berisi materi pelajaran. Oke, yang terakhir adalah sekarang kita ke ice breaking. Ice breaking kali ini berjudul tebak-tebakan. Yang pertama, rumus ice breaking ini adalah ini ayam, yang ini sapi, kalau yang ini kerbau. Oke, ingat ya, ini ayam, yang ini sapi, kalau yang ini kerbau. Oke, trainer memberikan pertanyaan pada peserta dengan menunjukkan jari tangan. Peserta harus menjawab pertanyaan sesuai dengan kunci permainan di atas. Permainan tadi, trainer berhak mengacak pertanyaan dengan menunjuk sembarang jari tangannya. Misal, ini ayam. Trainer menunjukkan ini jari telunjuk. Biasanya kalau peserta tidak fokus, dia bilang ini telunjuk, dia bilang nggak gitu. Tapi kalau dia fokus, ini berarti ayam. Yang ini bukan kelingking, tapi sapi. Kalau yang ini bukan jempol, tapi kerbau. Oke? Misalkan trainernya bilang ini dan yang ini dan yang ini, berarti sapi, ayam dan sapi. Nah, seperti itu. Oke, baiklah, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.